Halo semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang teks diskusi. Kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi, menyimpulkan teks diskusi, menelaah teks diskusi, dan menyajikan teks diskusi. Apa sih teks diskusi itu? Adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan, musyawarah, atau hal lain yang sesuai dengan tujuannya. Ada tujuan teks diskusi untuk mendapatkan suatu pengertian, pengetahuan, kesepakatan, serta keputusan bersama tentang sebuah masalah yang dibahas tersebut. Ciri-ciri teks diskusi adalah: pertama, strukturnya terdiri dari isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Yang kedua, membuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang ketiga, ciri kebahasaan menggunakan kata penghubung perlawanan. Fungsi teks diskusi adalah: yang pertama, sebagai pemecah masalah. Yang kedua, pengembangan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, dan mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Yang ketiga, memperluas wawasan pengetahuan, banyak informasi baru yang akan didapatkan dari berbagai pemikiran-pemikiran orang lain. Kedua, ada unsur-unsur teks diskusi. Yang pertama ada moderator, adalah orang yang memiliki tugas untuk mengatur jalannya diskusi dengan tepat. Yang kedua, pembicara atau penyaji makalah atau penulis, orang yang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan makalah. Yang ketiga ada notulis, adalah sebagai pembantu moderator untuk mencatat pokok tanggapan dan menyusun sebuah kesimpulan. Yang keempat, peserta ialah orang yang mengikuti acara diskusi. Yang ketiga, apa aja sih informasi dalam teks diskusi? Yang pertama, ada memahami isi yang terkandung dalam setiap paragraf. Yang kedua, menulis informasi dalam setiap paragraf. Yang ketiga, merangkum informasi menjadi satu paragraf. Yang B, menyimpulkan isi teks diskusi. Yang dimaksud dengan simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Yang pertama, jenis-jenis diskusi. A. Diskusi formal. Jenis diskusi yang dilangsungkan pada saat pertukaran informasi dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan. Contohnya ada seminar, debat, konferensi, dan kongres. B. Diskusi non-formal. Artinya, pertukaran informasi yang tidak mengikuti saluran apapun, komunikasi terbentang ke segala arah. Contohnya, ada kelompok studi dan pertemuan kelompok antara orang tua murid. Yang kedua, membandingkan dan menyimpulkan. A. Membandingkan. Kegiatan mencari perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan dalam suatu teks. B. Cara menyimpulkan isi teks. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, memahami isi per paragraf. Yang ketiga, menulis kesimpulan berupa argumen, pendapat, dan gagasan. Selanjutnya, yang C, menelaah teks diskusi. 1. Menelaah struktur diskusi. Yang A, isu, berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam berdiskusi. B. Argumen pro, pendapat mengenai permasalahan yang dibahas yang mengarah ke setuju dan bersifat mendukung. C. Argumen kontra, berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dan menentang yang menjadi bahan perbincangan. D. Kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas yang merupakan jalan tengah berbagai pihak. Selanjutnya yang kedua, menelaah bahasa teks diskusi. A. Penggunaan konjungsi perlawanan dan perbandingan. Perlawanan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata yang menyatakan pertentangan. Contohnya seperti sedangkan, tetapi, dan melainkan. Perbandingan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata yang menyatakan perbandingan.
Contohnya seperti lebih dan daripada. B. Penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Apa sih artinya? Yang pertama, ada kohesi leksikal, artinya kepaduan yang dicapai melalui pemilihan istilah. Yang kedua, ada kohesi gramatikal, yaitu kepaduan yang dicapai dengan elemen. Yang C, penggunaan modalitas, yaitu istilah yang memiliki makna kemungkinan dan fenomena, contohnya seperti wajib, akan, dan ingin. D. Evaluatif, artinya terdapat pada bagian kalimat simpulan. E. Kosakata emotif, artinya kata yang berkenan dengan emosi dan menimbulkan emosi. F. Kata tugas. Yang pertama ada proposisi yang artinya kata depan. Yang kedua ada konjungsi yang artinya kata sambung. D. Menyajikan teks diskusi. 1. Persiapan menulis teks diskusi. A. Gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. B. Mulai pendahuluan dengan pernyataan rotaris. C. Mulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. D. Mulai pendahuluan dengan kata ganti personal. Dan E. Mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Yang kedua, menulis teks diskusi. A. Menentukan topik perdebatan atau isu ataupun masalah. B. Menentukan tujuan atau penjelasan pro kontra. C. Mencari informasi tentang isu. D. Menyusun kerangka. E. Mengembangkan kerangka. Yang ketiga, apa aja sih etika dalam berdiskusi? A. Ketentuan diskusi. B. Seorang ketua memimpin diskusi dengan tenang dan sabar. C. Menghargai setiap pendapat yang ada. D. Gunakan bahasa yang baik, efektif dan sopan. E. Atasi ketegangan antar anggota. F. Berikan kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan. G. Bersikap bijaksana dan tegas. Berikut contoh teks diskusi. Yuk simak video selanjutnya.